Aku tuh gagal dididik aja. Gagal dididik. Daddy issue, mami issue atau dua-duanya? Aku dulu tuh dari kecil tuh sama tante. Aku yakin dia nih kalau dia ngamuk, marah, kesal, sebenarnya hatinya dalam bubuk hatinya paling dalam tuh nggak mau seperti itu. Aku yakin. Dia nih kalau ngomong hatinya A. Misalkan dengan temannya, terutama dengan pasangannya. Cuma karena emosi dulu, kesal dulu, prasangka dulu, karena nggak percaya diri tadi jadi emosi. Hai, balik lagi sama gue, Gea dan Mas Bro di acara podcast The Casting Indonesia. Nggak ada yang kayak gini. Kenapa nggak ada yang kayak gini? Karena kalau kalian udah perhatiin episode sebelumnya, kalian akan ngerti kalau acara kita nggak ada yang kayak gini. Dan hari ini, guest star kita adalah Mbak Baby. Mbak Baby ini adalah seorang ibu rumah tangga yang sedang hamil, punya anak 2 dan Calon tiga. Dan notabene ya, apa sih namanya? Dia adalah istri dari guest star kita sebelumnya. Siapakah yang sebelumnya? Nonton aja episode sebelumnya. Jadi sebenarnya gue nggak tahu yang mau bahas apa, cuma karena di sini podcast ini kita lagi syuting, Mbak Baby kebetulan bawa anak-anaknya. Mungkin kita lebih akan bahas masalah rumah tangga dan jadi Karakternya istri dulu ya, atau apa ya, karakter juga bisa. Banyak. Kenapa? Karena tujuan dari podcast ini juga memang sebenarnya ketika apa yang kalian nonton sekarang, mau itu masalah, mau itu solusi, itu mewakilkan mungkin ada yang sama juga dari kalian yang nonton sekarang gitu. Jadi semoga ini bermanfaat ya. Jadi dimulai aja, mungkin Mas Bro lebih bisa. Mas Bro ini kan bisa merasakan apa yang dirasakan, ya kan? Wow. Kalau kita kan cuma ngelihat dari luarnya aja, gitu kan. Coba Mas Bro gimana nih? Sebenarnya apa sih yang dirasain sama Mbak Baby? Apa yang jadi beban, pikiran setiap malam, setiap bangun tidur, gitu? Mbak Baby orangnya nggak pede, nggak percaya diri. Itu dulu awalnya. Jadi karena nggak percaya diri, nggak percaya dengan dirinya sendiri, nggak percaya dengan kapasitas pemikirannya, nggak percaya dengan kemampuannya, akhirnya sensitif. Jadi fokus permasalahan Baby ini adalah nggak percaya diri. Oke, itu berat sih. Iya, jadi seakan-akan semuanya jadi salah. Seakan-akan semuanya jadi nggak baik. Padahal orang di sekitarnya menurut yang saya rasakan sayang, peduli. Tapi karena dia yang nggak percaya dengan dirinya sendiri, nggak percaya dengan kemampuannya, nggak percaya diri, akhirnya sensitif, akhirnya melahirkan mungkin cemburu, kebeban sendiri, berpikir yang bukan-bukan, yang sebenarnya tidak seperti itu. Karena aku sendiri pernah diundang di podcast seperti apa, di podcast sebelum di sini, di situ membahas tentang sensitifnya seseorang, tentang cemburunya seseorang. Saya selalu jawab dimanapun saya berada bahwa sensitif atau cemburunya seseorang akan sesuatu karena dirinya tidak percaya dengan dirinya sendiri. Dan menurutku Mbak Baby ini aku tidak kenal, baru malam ini ngobrol. Ini pun hati-hati karena dia sensitif orangnya, takut jadi salah. Dia orangnya nggak percaya diri. Iya. Kalau misalnya dari yang aku tahu ya, dari perjalanan hidupku sendiri, kita kenal dari 2012 ya. Yeah. Dan dari 2012 itu Mas Bro pun selalu ngomong, lu tuh minderan, lu tuh nggak tahu lu tuh gimana. Kenapa sih? Dia tuh selalu marahin gue.
Jadi intinya adalah gue juga pernah ngalamin that kind of mental health yang sebenarnya gue nggak sadar. Kelihatannya gue pede-pede aja, kelihatannya gue bener-bener aja gitu. Tapi ternyata pas gue dari 2012 gue jalanin, iya sih sebenarnya gue tuh nggak pedean sama diri gue sendiri. Dia nggak percaya diri. Dan itu yang ngebunuh gue, itu yang ngancurin gue gitu. Mau di kerjaan, mau di relationship gue gagal dan segala macam. Pada akhirnya ternyata memang seberat itu ketika perempuan itu nggak tahu self worth ya, nggak tahu kapasitas dirinya, ya kan? Itu yang lo marahin ke gue waktu itu kan. Lo minderan, lo apa gitu. Makanya semuanya kayak seakan-akan jadi salah. Iya. Karena dia nggak percaya dengan dirinya sendiri. Iya ya, karena gue pernah ngalamin di posisi yang saya rasakan dengan ya. baby ini, dia nggak percaya dengan dirinya sendiri. Ya bisa jadi latar belakangnya karena perjalanan hidupnya. Bisa jadi karena dia tidak ada tempat cerita selama perjalanan hidupnya sampai akhirnya dia menikah. Tapi intinya persoalannya pertama itu bukan soal salah atau benarnya dia, bukan. Tapi karena dia nggak percaya diri, akhirnya melahirkan setiap orang yang nggak percaya akan dirinya sendiri pasti sensitif, pasti pesimis, pasti jadi salah. Padahal menurutku dia keren. Dia punya daya tarik, dia menarik, dia bisa berpikir cerdas. Cuma karena nggak percaya diri, orang yang nggak percaya diri itu emosian, selalu berprasangka buruk, padahal tidak seburuk yang dia pikirkan. Capek sih. Capek sendiri. Yeah. Makanya kalau berhadapan dengan orang nggak percaya diri itu susah. Dijelasin salah, nggak dijelasin salah. Apa sih awalnya yang bikin Mbak Baby ini segitunya nggak percaya sama dirinya sendiri? Sebenarnya itu bukan karena sebab sih, tapi karena misalkan salah satu sedari kecilnya misalkan apa yang dia suka selalu tidak diperbolehkan. Yang kedua, apapun yang dia inginkan selalu dianggap nggak bisa mulu. Misalkan kayak gue nih, semasa kecil gue pengen main musik, misalkan, sudahlah, lo bisa apa sih? Terus lo mending lo jadi pedagang aja, yang gue nggak suka. Jadi selalu dipatahkan apa yang dia inginkan. Itu biasanya penyebabnya tuh latar belakang kehidupannya dulu. Sebelum akhirnya dia dewasa, sebelum akhirnya dia mempunyai pasangan, sebelum akhirnya dia berumah tangga. Kalau salah jawab aja Mbak ya, nggak apa-apa. Bener semua sih. Kenapa? Maksudnya memang ada trauma masa kecil? Ceritakan aja apa yang dirasakan. Ceritain aja. Intinya sih aku tuh gagal dididik aja. Gagal dididik. Daddy issue, mami issue, atau dua-duanya? Aku dulu tuh dari kecil tuh sama tante. Sama tante. Jadi itu lucu apa ya? Orang kayak gini nih susahnya kalau dia udah sayang sama seseorang, kalau dia udah suka sama seseorang. Karena dia nggak percaya, akhirnya pikirannya negatif mulu. Tapi sebenarnya kan kalau aku pribadi kan udah mempelajari healing journey dengan meditasi dan yang lain-lain. Itu memang ada trauma masa kecil sebelum dewasa dan berpasangan. Iya, orang kayak gini nih jeleknya kalau dia udah suka, udah sayang, udah cinta, pasti negatif terus pikirannya. Karena susah ketemu orang yang disukai, yang disayangi. Ketika ketemu pun akhirnya jadi egois. Jadi salah terus pokoknya yang disayang itu, karena dia nggak percaya dengan dirinya sendiri. Apa benar ada orang yang kayak gini sama gue? Karena selama hidup, selama misalkan dari kecil tuh, ya itu tadi seperti yang dia ceritakan barusan, mungkin salah didik atau apa. Jadi kalau aku melihat baby ini bukan soal salah dan benar, tapi karena apa yang dia rasakan, karena dia tidak percaya dengan dirinya sendiri, jadi seakan-akan semuanya jadi salah.
Tapi itu bisa diobatin nggak sih? Ya dengan bercerita begini kan salah satunya. Ya kalau misalnya Aku aja tadi, waduh, podcast sudah berapa kali kita? Udah hampir 11 kali ya. Iya. Baru kali ini gue was-was. karena terlalu sensitif. Iya sensitif. Padahal gue nggak ada niat untuk menyudutkan, nggak ada niat untuk menyalahkan, hanya memberi pengertian aja bahwa lo tuh seperti ini gitu. Makanya kenapa seakan-akan semuanya jadi salah. Tapi bisa disembuhkan nggak? Maksudnya sekarang ini fair-fairan aja ya, sorry. Kan Mbak Baby ini kan dalam rumah tangga kan berarti tadi kan selalu salah dan segala macam gitu kan si pasangannya. Bisa disembuhkan nggak sih kalau dia ini harus mungkin kalau zaman sekarang ya, kalau gue pribadi, gue meditasi, gue healing diri sendiri, gue benar-benar nyari self development gue sendiri. Ada dua hal untuk menyadarkan atau itu. terapi atau apa gitu. Ada dua jalan. Pertama, kalau dia punya pasangan, pasangannya harus berjiwa besar walau capek. Yang kedua, dia sadar atau dia sadar sendiri bahwa itu salah. Oke. Tapi kalau Aku yakin dia nih kalau dia ngamuk, marah, kesal, sebenarnya hatinya dalam bubuk hatinya paling dalam tuh nggak mau seperti itu. Aku yakin. Misalkan dia ngamuk, dia kesal, dia marah-marah, dia ngomong sembarangan, tapi ketika diam, ketika semuanya berhenti, pasti dia menyesal. Benar nggak? Bahwa gue tuh nggak mau seperti itu. Saya sama pasangannya tuh banyak banget penyesalan di hatinya tuh. Sadar bahwa itu dia salah. Sadar. Kalau nggak sadar nggak mungkin nangis. Cuma untuk berubah dari hal seperti itu tuh susah. nah itu dia, gimana solusinya? Berubah. Ya solusinya pasangannya harus berjiwa besar. Satu, atau dia lambat laun menyadari. Tapi kalau misalnya nanti lambat laun tadi yang lo bilang ya, lambat laun dia baru sadar tapi pasangannya Menurut gua abis ini sadar. Karena pada akhirnya gua bisa baca dia dari sepanjang perjalanan hidupnya kan. Dia ini kalau ngomong hatinya A. Misalkan dengan temannya, terutama dengan pasangannya. Cuma karena emosi dulu, kesal dulu, prasangka dulu, karena nggak percaya diri tadi jadi emosi. Iya, tapi itu jujur kalau menurut aku itu toksik sih. Jujur menurut aku toksik ya. Maksudnya aku pernah di posisi pernikahan yang kebalikannya. Ya. Gitu. Dan itu capek banget. Capek banget sampai akhirnya ditalak pun aku kayak alhamdulillah gitu. Sampai kayak gitu. Jadi Kalau dia ini sejahat-jahatnya hubungan rumah tangganya, sejelek-jelek hubungannya rumah tangganya, seenggak bahagia-bahagianya rumah tangganya dia saat ini, yang saya rasakan jauh di lubuk hatinya paling dalam, dia tidak mau rumah tangganya seperti ini. Benar nggak Mbak? Jujur. Orang nggak percaya diri itu terkesan egois, semau dia, sensitif, apa-apa jadi salah, hanya karena tidak mau kehilangan, hanya karena tidak mau jauh. Itu maksud dari dalam hatinya. Cuma penyampaiannya salah. ya itu dia masalah penyampaian itu ya. Penyampaiannya salah. Egois, orang nggak percaya diri itu pasti penuh prasangka, nggak udah. Tapi yang harus Mbak ingat, pasangan Mbak manusia biasa, bukan malaikat, bukan Tuhan. Dan orang nggak percaya diri itu selalu takut mengatakan yang sebenarnya di hatinya. Misalkan saya cinta ke kamu, tidak berani berkata begitu tuh, takut nanti nggak diterima karena nggak percaya diri. Saya sayang sama kamu, tolong jangan tinggalkan aku, nggak percaya diri, nggak percaya berkata begitu karena nggak percaya diri. Jadi persoalannya ini karena nggak percaya diri, akhirnya semuanya jadi salah. Padahal jauh di lubuk hatinya
Jadi di diri manusia itu ada dua tempat, hati dan kolbu. Kalau hati itu apa yang kita rasakan, itu hati. Kalau kolbu itu hal yang tidak bisa dibohongi. Paham nggak? Jauh di kolbunya, jauh di kolbunya itu dia nggak mau. Sebenarnya gue nggak kayak gitu. Sebenarnya tuh gue nggak kayak gitu pasangan tuh, gitu ya. Iya. Tapi dia juga nggak tahu kenapa dia kayak gitu. Iya, karena itu tadi nggak percaya diri, takut nanti gue diduain, takut nanti gue ditinggalin, jangan-jangan pasanganku keluar tuh memikirkan orang lain bersama. Orang tak percaya diri itu ribet, mohon maaf ya, ribet. Iya. Ribet. Ini termasuk luar biasa gue ngomong diam, karena nyampe ke hati. Kalau enggak gue dimaki-maki nih. Jangan kayak gitu. Banyak orang sayang sama Mbak tuh. Tapi, oke, ini sekarang Mbaknya ya. Menurut lo pasangannya dia gimana sih? Ya kalau dia tidak sayang, tidak mungkin bersama, berhadapan dengan orang kayak gini. Nggak usah ditanya lagi. Masih suami istri kan? Masih. Nah kalau dia nggak paham Mbak, nggak mungkin tetap bersama. Itu aja. Intinya kalau bukan karena sungguh-sungguh nggak mungkin bersama. Aku tuh takut ngomong begini, takutnya nanti seakan-akan membela suaminya. Tapi gue ini tidak pernah berbicara untuk menyenangkan orang. Ya. Gue ini berbicara dengan apa yang gue rasakan. Karena gue bukan motivator. Kalau motivator itu sesuatu yang tidak mungkin dibilang mungkin. Coba karena dia sensitif, tetap aja salah, ribet tiap hari. Jadi persoalannya di dirinya, bukan di temannya, bukan di pasangannya. Yang mesti diobatin dianya. Cara ngobatinnya tuh gimana, Mas? Jujur dengan apa yang dia inginkan. Dengan penyampaian yang benar. Yang benar, jangan gengsi, jangan takut. Karena pasangannya pun Ceritakan apa yang kau rasakan, baik atau buruk, terhadap siapapun yang kau percaya, apalagi dengan suamimu. Itu akan menenangkan hatimu. Sangat amat sayang dia dengan pasangannya. Saya merasakan itu. Tapi nih, dia nih gini nih. Misalkan suaminya keluar rumah, nanti kalau suamiku balik, gue mau bikinin makanan, begini, menyenangkan ini. Tapi kalau udah ketemu emosi. Ya karena sensitif tadi, karena nggak percaya diri tadi. Jadi selalu apa yang ditekadkan dengan dipraktekkan tuh berlawanan. Paham nggak sih? paham. Orang nggak percaya diri itu kan Paham. kita cuek salah, kita banyak ngomong salah, kita nggak ngomong salah, hatinya baik. Tapi emang masalah Kalau nggak baik dia nggak mungkin nangis, pasti ngamuk-ngamuk. Benar nggak Mbak? Kritik dong kalau salah. Cerita Cuman dong. ada satu lagi sih Mas sebenarnya yang buat saya yang jadi kayak sering negatif ke pasangan. Itu mungkin ada dulu ya saya juga nggak mungkin lah, kalau manusia pasti pengen rasa punya bohong ya sama pasangan sendiri. Cuman itu yang buat diri saya yang sampai sekarang tuh terngiang-ngiang sama saya, jadi kayak ketakutan gitu. Oh enggak, seorang yang istimewa dan hebat pun tetap ada salah. Jadi kesalahan fatal setiap manusia itu adalah selalu mengukur orang lain dari apa yang pernah dialami. Tuhan saja yang maha maklum. ya. Nggak ada benarnya tiap hambaku, kata Allah. Tapi aku memaklumi bahwa yang namanya manusia itu seperti apa. Justru kesadaran manusia itu ketika salah, ketika kita memaklumi. Kalau pada akhirnya dia tetap berbuat salah, nanti dia kemakan sendiri. Jadi tenang aja. Saya merasakan
sekesal-kesalnya Mbak sama suaminya, atau sekesal-kesalnya suami baby sama Mbak sama baby, tapi baik hatimu maupun hati suamimu, terutama suamimu, sebisa mungkin, sebaik apapun, secapek apapun, saya merasakan bahwa hatinya nggak mau berpisah dari dirimu. Ya. Kalaupun ada suamimu atau mendengar di luar sana, saya tidak membela suamimu, saya juga tidak membela dirimu. Iya, tapi kalau misalnya aku flashback sama kita pernah undang suaminya di episode sebelumnya, kita ngebaca suaminya itu yang sebelumnya aku pun belum kenal sama suaminya itu kan ya, belum pernah ngobrol gitu, bahkan nggak tahu dia udah punya anak, udah taunya cuma nikah doang gitu. Yang ku ingat adalah memang di situ pun aku terpana, ya kan? Aku sampai bilang, loh berarti ini laki-laki banget dong, beruntung dong ya pasangan yang punya kayak dia. Oh iya ya. Aku tuh ingat Ya, banget. satu hal lagi, kita sekali lagi ya, Mbak harus garis bawahi, saya bukan membagus-bagusin. Saya tidak bisa membagus-bagusin persoalan tuh. Iya. Saya juga tidak bisa ngebaik-baikin persoalan. Tapi tugasku di sini benar-benar membaca apa yang saya rasakan. Saya tidak punya niat untuk menyinggung, menyudutkan. Saya tidak punya niat merasa benar atau merasa hebat. Tapi saya membaca, menceritakan sesuai dengan yang saya rasakan. Dan yang saya rasakan, baik Mbak maupun suami Mbak, hati kecil kalian itu tidak mau berpisah. Tolong jujur, tolong dewasalah. Banyak-banyak ngobrol ya. Ya kan? Ya udah pasti. Harus banyak ngobrol. Aku tuh sebenarnya gini loh. Aku tuh sebenarnya gitu loh. Ya kan? Ya dia kalau nggak nyambung ke hati nggak mungkin nangis. Kalau kita berdasarkan ada yang pernah salah, semua orang pernah salah. Ya. Tapi satu hal yang diingat, sesalah-salahnya orang, misalkan aku suaminya Mbak, aku pernah berbuat salah sama Mbak, tapi bukan berarti aku nggak cinta sama Mbak, ngerti nggak? Mungkin karena aku tidak mampu, mungkin juga karena aku nggak kuat. Nah kadang-kadang setiap manusia ini ketika berlaku salah langsung memvonis seakan-akan karena melupakan. Aku punya pasangan, andai kata aku selingkuh sama Allah, bukan berarti aku tidak sayang sama istriku, tapi karena aku tidak mampu menghadapimu. Dan itu manusiawi, ngerti nggak? Pernah nggak lo di posisi itu? Lo punya pasangan yang sangat lo cinta dan sayang, suatu hari lo berbuat kesalahan. Patokannya bukan karena lo nggak cinta sama pasanganmu kan? Enggak, kalau udah pacaran aku nggak pernah ada masalah itu sih. Ya ibaratnya kan seperti itu. Iya. Nah dia ini karena sensitif, karena nggak Jadinya pede, kebawa terus. Padahal makna dari pernikahan itu adalah gimana caranya disatukan, gimana caranya ada masalah, ada solusi, ada ngobrol dan tetap bertahan. Kalau boleh dengar saranku, mulai hari ini selesai podcast ini dan seterusnya, berceritalah sesuai dengan apa yang baby rasakan. Jangan disimpan. Dia ini karena dari kecil tuh nggak ada yang didik, selalu disalahkan, jadi ketika punya keinginan tuh takut untuk jujur. Oke, sekarang kita lanjut Ada yang lagi mau ya. diceritain? Ya, mungkin dari Mbak Bebe. Cerita nggak apa-apa, apa adanya Ada yang aja. mau diutarakan, ada yang mau di. Ya apa jangan, sih kalau ya, mau nyandar dalam- nyandar aja. Iya, iya. Karena di sini kan kita niatnya baik ya. Baiklah. Kita semua niatnya baik di sini. Oh kita kena marah produser kalau Ya, salah. apa merinding gue. Produser Nah, kita contohnya- bergaya-gaya.
bukan cuma mau ngasih tahu kalau Mas Bro itu bisa tahu apa yang kamu rasain, tapi kita juga mau tahu sebenarnya apa sih yang kamu rasain gitu. Cerita aja, baby. Kalau nggak mau cerita, gue keluar nih. Bingung aku ya, karena ada semuanya bener sih apa yang dibilangin Mas Bro, Mas Ferry, itu semuanya benar. Cuman kenapa aku jadi nggak bisa percaya diri, ya itu karena kayak aku tuh kayak ngerasa sampai aku tuh bilang, aku pantas nggak sih gue hidup gitu. Sampai dari kecil tuh gue udah gitu. Pantas nggak sih gue hidup? Tapi dia beruntung dapat pasangannya, menurutku. Dia ini tidak punya didikan, tidak punya kasih sayang, tapi dia disuruh Tuhan untuk jadi ibu. Ya. Itu yang buat lo berat. Suamimu tuh anakmu. Paham nggak kalimatku? Suamimu tuh anakmu. Karena kau tidak pernah merasakan kasih sayang, seolah-olah seperti itu kan? Berarti kau ditugaskan Tuhan untuk menyayangi orang. Boleh nggak gue jujur? Gue nggak pernah cerita di podcast manapun. Kenapa gue peduli sama orang? Kenapa bisa bacaku dengan apa yang saya rasakan ini aku gunakan buat menolong orang? Karena hidupku tuh sendirian, baby. Capek, karena capeknya sendirian, makanya gue peduli sama orang. Suamimu tuh anakmu, mampu atau tidak mampu dirimu. Bakal sukses atau hancurnya suamimu ada di tanganmu. Jadi jadilah ibu. Dan jujur. Jujur. Banyak ngobrol, jujur. Aku tuh sebenarnya gini loh yang kesayangi aja suamimu tuh kalau ngamuk-ngamuk. Sini. Pasti diam. Tiap-tiap orang yang tidak punya kasih sayang pasti akhirnya menyayangi orang. Tiap-tiap orang yang nggak dipedulikan orang lain, pada akhirnya dia peduli sama orang lain. Cuma kalau nggak pede aja dengan dirimu. tapi sayang kan sama suaminya. Coba jujur. Sayang banget. Banget kan? Dan aku juga nggak mandang dia tuh, kalau orang di luar sana yang kenal dia, justru aku nggak mandang dia itu. Ngerti kan Mas maksudnya? Ya tapi kenapa nggak lo aplikasikan aja itu? Mungkin sebenarnya udah Mas, cuman karena aku udah capek, jadi aku kayak percuma. Aku ngomong tuh percuma, jadi Nah, aku itu yang nggak bisa aku rubah itu Mas. Pernah walaupun sekali aku ngomong, tapi kayak merasa kayak diabaikan, jadi ya udahlah. Jadi ketekan sendiri Setiap sama anak aku. terhadap ibunya tuh sesuka perutnya. Tapi seorang ibu nggak pernah berhenti jadi ibu. Aku juga ibu. Dan setiap anak itu selalu merasa pintar sama depan ibunya. Hanya untuk diperhatiin, bukan karena niatnya jahat. Lo karena sensitif jadi salah pengertian. Dan salah penyampaian. Iya. Itu karena Enggak, gue bercerita begini untuk menyelamatkan ke rumah tanggamu sih. Karena di sini lo salah pengertian terhadap suamimu. Kalau memang tidak pantas diteruskan, gue akan bilang putus aja. Nggak peduli gue. Ya, Emang tipu gue gitu. betul. Gue sering gue bilang gitu, putus Ya. aja lo. Ya. Tapi gue tuh nggak bisa ngomong dari tadi, gue nyari-nyari biar kalian pisah aja. Tapi hatiku nggak bisa bohong.
Kalaupun kalian berdua berpisah, menurutku bukan karena hati kalian ingin berpisah, keadaan, egoisme. Sayangnya aja suamimu tuh kalau dia marah. Susah sih emang jadi ibu. Aku pun diceramain sama Mas Bro, lu tuh ibu ge, lu tuh ibu ge. Dan tiap hari gue selalu, aku pengen jadi anak, bisa gak sih? Gitu. Emang susah sih. Gea sebelum podcast ini 2-3 hari kemarin ngamuk-ngamuk cerita sama gue. Cuma saya jawab berhenti jadi ibu. Karena jadi ibu capek. Tapi nggak sadar bahwa orang hebat itu lahir dari tangan ibu yang baik. Kalaupun dia tidak bersyukur, dia akan hancur sendiri, percayalah. Ya. Makanya di Indonesia ini disebut ibu pertiwi, nggak ada bapak pertiwi. Ya, lo tuh ibu, baby. Karena gini ya, yang menurut aku tahu juga ya, sekelam-kelamnya masa lalu setiap orang, aku sama pasanganku sekarang ini percaya bahwa semakin gelap masa lalunya, dia memang dibentuk sama Tuhan untuk sekuat itu, untuk bantu orang sekitarnya di masa depannya. Itu yang aku tanemin dari dulu, dan bahkan pasanganku sekarang yang tadi kamu lihat, itu pun dia jatuh cinta sama aku karena itu, karena masa lalu aku yang terlalu berat gitu ya. Mungkin Mas Bro tahu masa lalu gue, dia tahu masa lalu gue berat juga, cuma mungkin beda. Aku cuma satu kata aja, suamimu tuh anakmu. Menjebalkan, memusingkan, tapi itu di kerongkongan, nggak di hati. Sanggup nggak lo? Insya Allah. Harus sanggup. Dia ini kusut karena pikirannya sendiri. Iya. Bukan karena nanti gini, nanti gitu, nanti gitu kan? Ya benar nggak? Iya. Ya? Takut ini, takut ini. Iya, serba takut. Udah aku mau coba niatin gitu tuh nggak bisa gitu. Tapi setidaknya udah ada kemauan niat ya sebenarnya ya. Dia Iya, tapi sadar nggak sebenarnya. bisa. Pengen gitu, maksudnya sampai yang gue pengen yang kayak dulu, bener-bener baby yang dulu gitu. Maksudnya cuek terus segala macam gitu, cuma nggak bisa. Bisa, nanti aku kasih tahu caranya. Sebenarnya supaya lo bisa begini, lo jujur aja dengan pasangan. Nggak usah sembari marah. Penyampaian ya, komunikasi Iya. itu memang penting sih. Gue pengen Dalam rumah tangga, dalam dipeluk. hubungan apapun komunikasi. Gue pengen penting. disayang. Dia takut ngomong begitu tuh. Gengsi lah. Padahal dia pengen banget disayang suaminya, pengen banget dipeluk suaminya. Tapi kayaknya mau nunjukkan atau ngomong gitu tuh berat banget. Gak usah. Jadilah dirimu sesuai dengan apa yang lo inginkan. Kan dengan suamimu, kecuali dengan satpam atau dengan selingkuhanmu, nggak ada pula nih orang, bukan orang nakal dia. Cuma kadang ya karena itu tadi latar belakang yang menyedihkan gitu. Jadi dengan orang itu kayak antipati, apa krisis kepercayaan. Iya. Bukan karena persoalan dia begini nih. Iya, iya. Latar belakang yang menjadikan dia krisis kepercayaan, dan latar belakangnya itu membayangi hidupnya. Jadi Mau semua, sama siapapun. ya jadi semuanya kayak jadi salah. Suaminya korban, korban ketidakpercayaan dirinya. Suamimu tuh anak kecil, mohon maaf lah kalau dengan suamimu. Mau marah-marah aja, nggak apa-apa. Kan gue bicara apa adanya. Gue nggak ada niat, biar kalian baik-baik aja. Sejahat-jahatnya dia dengan suaminya, jauh di lubuk hatinya nggak mau dia berpisah dengan suaminya. Sejahat-jahatnya dia, jauh di lubuk hatinya dia sangat sayang dengan suaminya. Cuma apa yang dia ingin, dia niatkan, dengan dia praktekkan tuh nggak nyambung. Benar nggak? Aku mewakili hatimu deh untuk menyampaikan ke suamimu. Suaminya juga sayangin dengan sepenuh hati.
dia sepenuh hati, cuma suaminya nih tipe orang yang nggak bisa ngomong, nggak bisa menunjukkan. aku pengen diperhatiin. Ya nggak bisa. Nah. Punya suami tuh kayak laki-laki sih. Standar ya. Laki-laki tuh, iya nggak, kalau benar-benar laki-laki itu justru sayangnya tuh justru kayak nggak peduli. Anjir, lu mirip banget sama laki gue. Suamimu Iya. tuh menyebalkan, tapi jauh di lubuk hatimu, dia jauh di lubuk hatinya dia sayang sama lu. Cuma nggak bisa ngomong dan nggak bisa apa namanya tuh, apa bawain bunga, ngomongnya kasar sama tuh. Tapi kerongkongannya di kerongkongan aja, hatinya enggak. Emang karakternya seperti itu. Kalau lo mau ganti suami yang lemah lembut, sama Jali aja. Jali kan lemah lembut ngomongnya. Halus banget lagi ya. Iya. Kalau suami itu ngomong gar gitu, lu. Sedangkan dia ini nggak bisa dikerasin. Karena dari kecil itu kali ya Mas. Bukan, karakter suamimu sama aja kayak orang Sunda, ceweknya kumaha damang teh apa kabar gitu kan. Kalau orang Sunda punya suami orang Manado atau Palembang, apa dia? Woi, kenapa jadi cerita gue Sunda sama Palembang? Iya enggak kan? Ya akhirnya gue Iya. cerai juga sih memang. Enggak, maksudnya tuh karena Maksudnya jangan sampai kayak gitu kan. bukan karena kan orang Sumatera sama orang Sunda. Oh ya, Nggak bisa dirubah logan, ngerti nggak sih? Karakter, tapi bukan. Nah dia nggak bisa gitu. Kamu lapar, suamimu nggak kayak gitu. Ya makan aja. Nah dia marah. Sakit perut gue nih, ke dokter aja beli obat. Salah lagi. Dia pikir nggak peduli. Ya salah lo pilih suami kayak gitu karakternya. Bukan soal sayang atau enggak, tapi ini dikomunikasi aja. iya ya komunikasi. Ya kayak apa gue namanya, misalkan ya? pasanganku, Mas Ferry gue sakit perut, ya berobat dong. Untung dia nggak baperan. Yang lebih parah gue tuh, baby. Nih, istriku punya masalah nih. Dia nelpon, lebih nomor satuin dia daripada istriku. Mas Ferry, gue lagi ini nih, pegal-pegal capek badan gue. Ya udah tiduran aja. Nah, lo mau kemana? Mau ke rumah Gea? Untung dia nggak baperan. Kalau dia baperan berantem gue. Nah, kalian tuh persoalannya di situ doang, nggak di hati. Gue udah bilang sama suami masih belum. Payah kalau orang nggak percaya diri itu semuanya jadi salah. Selalu kebanggaannya karena dulu gue tuh begini. Jadi berhentilah kayak gitu biar nggak capek. Capek sendiri. Jadilah manusia yang bersyukur. Bagiku, baby, orang nggak percaya diri itu nggak bersyukur. Kalau suamimu jahat, nggak mungkin lo punya anak dua ini hamil lagi. Mending cerai. Ya iya, Iya, enggak. iya. Ya ini malah hamil lagi. Semoga dengan hadir di sini hatimu terbuka. Jangan emosian. Ini mau emosi di kepala aja, habis itu nangis sendiri. Kan capek. Emosi itu yang benaran dong. Gue mau cerai, benaran. Dia di mulut doang. Jangan cerai kita. Tapi hati enggak. Apa nggak capek berantem mulu? Jadinya baginya ke anak-anak ya, kalau kayak gitu ya. Dia ini baik orangnya, cuma sensitif. Nah suaminya ini kalau ngomong sesuka mulutnya, cocok. Padahal di sini doang, nggak di hati. Ya. Mereka ini miscommunication. Jadi intinya, Hatinya tidak perang, komunikasinya aja yang ya. nggak. Jadi intinya mungkin kalau misalnya kalian yang nonton di sini ada kejadian yang sama, ini masalah rumah tangga ya. Ternyata yang sepelik itu, ternyata masalahnya ada di salah satu
pihak yang merasa insecure. Pasti kalian mungkin ada yang Iya, merasa persoalan gitu. rumah tangganya ini karena dirinya sendiri Karena diri yang sendiri, sensitif. gitu, yang akhirnya jadi Punyalah suami yang gua lapar, makan dong. Cocok. jadi solusi sarannya adalah untuk baby dan pasangannya ataupun kalian yang udah pernah yang sedang mengalami juga. Pertama adalah jujur sama pasangan. Jujur aja apa Dan adanya. Komunikasi. Cara solusi. penyampaian orang ngobrol, namanya udah berpasangan, mau teman, kerja. sedangkan dia nih, oh kamu lapar ya, yuk kita beli makan. Kamu harus istirahat dong. Yang punya suami yang rock and roll, yang makan hati. Untung dia nggak nikah sama gue. Kalau nikah sama gue lebih Bunuh makan diri. hati lah. Bunuh diri langsung. Iya. Jadi gitu ya, kira-kira ini udah banyak waktunya ternyata udah kedip-kedipin dari tadi. Jadi intinya Jadilah dirimu sendiri. Percayalah akan kapasitas pemikiranmu, kemampuanmu. Apa yang pernah lo lewati dulu bukan berarti kedepannya lo akan seperti itu. halaman baru. Banyak-banyak ingat Tuhan dimanapun lo berada. Katakan apa yang lo inginkan dengan apa adanya. Satu lagi, suamimu sangat amat sayang samamu, sama seperti dirimu. Persoalan kalian hanya di komunikasi aja. Aku berdoa buat kalian berdua biar jadi Wah, baik-baik pakai orang saja. dalam nih. Mas gue Bermohon. kalau udah ngomong berdoa tuh jarang. Kadang kalau dia mau doain gue doain ya. Tar dulu lu pakai orang dalam. Gue siap nggak ya? Gitu. Gue berdoa buat kalian berdua biar jadi baik, jadi sesuai harapan. Karena baik dirimu maupun pasanganmu, apapun yang pernah dibicarakan itu cuma di kerongkongan doang, tidak di hati. Terima kasih udah hadir di sini. Terima kasih Mas. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang pas, yang kurang cocok. Gue sama Gea membuat podcast ini sama Mas Eko dan Jali tujuannya untuk mengedukasi. Ya. Semoga saja ada manfaat buat kalian semua yang ada di luar sana. Bermanfaat juga buat baby berserta suaminya. Ya. Dan mungkin kalau misalnya di antara kalian penonton yang punya masalah atau punya Bisa hubungi The Casting. Kalian bisa hubungin The Casting untuk datang ke sini. Kita dengan sangat welcome untuk membantu karena kita niatnya bermanfaat ya. Ya. Oke, sekian dulu segmen episode kali ini. Semoga sangat-sangat bermanfaat karena ini masalah Kehidupan kita hari ini adalah mewakili mungkin banyak orang di luar di sana. luar sana. Sampai ketemu lagi di episode berikut ya. Terima kasih. Yeay.